warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Dr. Nurlina Rahman, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, serta teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, kesehatan, dan kesempatan, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya memulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Kapan terakhir kali kita berkata tidak? Bukan tidak yang diucapkan sambil merasa bersalah, bukan tidak yang akhirnya berubah menjadi iya karena takut mengecewakan, tetapi tidak yang lahir dari keberanian untuk menghargai diri sendiri. Mungkin sebagian dari kita pernah mengalami situasi seperti ini. Saat tubuh sudah sangat lelah, tetapi tetap berkata, tidak apa-apa, saya akan bantu. Saat hati sebenarnya ingin menolak, tetapi mulut justru berkata, iya, saya bisa. Saat kita tersenyum ke hadapan semua orang, padahal di dalam hati kita sedang merasa sangat lelah. Mengapa hal itu terjadi? Karena kita takut dianggap egois, takut mengecewakan orang lain, takut kehilangan hubungan yang selama ini kita jaga. Namun, pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, mengapa kita begitu takut mengecewakan orang lain, tetapi begitu mudah mengecewakan diri sendiri? Hadirin yang saya hormati, di era digital saat ini, citra diri menjadi sesuatu yang sangat dijaga. Kita ingin dikenal sebagai orang yang ramah, baik, mudah membantu, dan selalu hadir ketika dibutuhkan. Dalam public relation, membangun hubungan yang harmonis memang merupakan hal yang penting. Namun, hubungan yang sehat tidak dapat dibangun hanya melalui citra diri yang terlihat baik di luar. Hubungan yang berkualitas justru berawal dari kejujuran, termasuk kejujuran kepada diri sendiri. Hubungan yang paling indah bukanlah hubungan yang dipenuhi kepura-puraan, melainkan hubungan yang dibangun di atas keberanian untuk menjadi diri sendiri. Sebab kejujuran adalah bahasa yang mampu menyentuh hati, bahkan ketika tidak semua orang menyukainya. Saya berharap setelah mendengarkan ini, kita tidak lagi merasa bersalah ketika mengatakan tidak untuk sesuatu yang memang melampaui batas kemampuan kita. Semoga kita belajar bahwa menjaga diri sendiri bukanlah bentuk keegoisan, melainkan langkah awal untuk mampu menjaga orang lain dengan lebih tulus. Keberanian bukan hanya tentang menghadapi dunia. Keberanian yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu menghadapi diri sendiri, mengakui keterbatasan, dan tetap memilih jujur meskipun tidak semua orang akan memahami pilihan kita. Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat bahwa keberanian mengatakan tidak bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Sebab sebelum kita menjadi pribadi yang baik bagi orang lain, kita harus terlebih dahulu menjadi pribadi yang adil bagi diri sendiri. Hadirin yang saya hormati, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai orang yang tidak enakan, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi ketika seseorang selalu merasa harus menyenangkan orang lain. Dalam psikologi, perilaku ini sering dikenal sebagai people pleasing, yaitu kecenderungan seseorang untuk terus berusaha memenuhi harapan orang lain demi memperoleh penerimaan, menghindari konflik, atau mempertahankan hubungan sosial. Perilaku ini bukan sekedar kebiasaan bersikap baik,
tetapi dapat berkembang menjadi pola komunikasi yang membuat seseorang mengabaikan kebutuhan, perasaan, bahkan kesejahteraan dirinya sendiri. Menurut psikolog Dr. Harriet B. Bricker dalam bukunya The Disease to Please People, Pleasing adalah kecenderungan untuk memperoleh penghargaan diri melalui persetujuan orang lain. Akibatnya, seseorang sering merasa sulit mengatakan tidak, takut mengecewakan orang lain, dan lebih memilih mengorbankan dirinya sendiri agar tetap diterima dalam lingkungan sosial. Fenomena ini juga dapat dijelaskan melalui teori face negotiation theory, yaitu negosiasi wajah, yang dikemukakan oleh Stella Tinctomi. Teori tersebut menjelaskan bahwa dalam proses berkomunikasi, setiap individu berusaha menjaga face atau citra dirinya di hadapan orang lain. Dalam budaya yang menjunjung tinggi keharmonisan sosial, banyak orang yang memilih menghindari konflik demi mempertahankan hubungan yang baik. Akibatnya, mereka lebih sering mengalah, memendam perasaan, bahkan mengorbankan kebutuhan pribadi agar cerita sebagai orang yang baik tetap terjaga. Seorang praktisi public relation dituntut membangun komunikasi yang jujur, autentik, dan saling menghargai. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari, hubungan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh seberapa sering kita mengatakan iya, tetapi juga oleh keberanian kita menyampaikan apa yang benar-benar kita rasakan dengan cara yang baik dan penuh empati. Agar lebih mudah dipahami, mari lihat contoh yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi. Kita lihat dalam organisasi kemahasiswaan, tidak sedikit mahasiswa yang menerima berbagai amanah karena merasa tidak enak menolak. Mereka menjadi panitia di beberapa kegiatan sekaligus, menerima berbagai tugas tambahan, hingga akhirnya kewalahan ketika hasil pekerjaannya tidak maksimal. Mereka bersalah, padahal masalah utamanya bukan karena mereka tidak mampu, melainkan karena mereka tidak pernah memberikan ruang bagi dirinya sendiri untuk berkata cukup. Dari contoh tersebut, kita dapat memahami bahwa menjadi pribadi yang peduli tidak berarti harus selalu mengorbankan diri mengatakan tidak. Pada waktu yang tepat bukanlah tindakan egois, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap kesehatan fisik, mental, dan kualitas hubungan yang kita bangun dengan orang lain. Izinkan saya mengajak Anda membayangkan sebuah lilin yang menyala di tengah ruangan gelap. Lilin itu terus memberikan cahayanya kepada orang-orang di sekitarnya. Satu demi satu ruangan menjadi terang. Semua orang merasa terbantu oleh cahaya lilin tersebut. Namun, lilin itu tidak pernah berhenti menyala. Ia terus memberikan cahaya tanpa pernah memerhatikan dirinya sendiri. Lama-kelamaan, lilin itu habis terbakar. Cahayanya perlahan redup, dan pada akhirnya ia tidak lagi mampu menerangi siapapun. Begitulah gambaran seseorang yang selalu menjadi orang tidak enakan. Ia terus memberikan waktu, tenaga, perhatian, bahkan kebahagiaannya kepada orang lain. Ia takut mengecewakan siapapun, ia takut dianggap egois, ia takut kehilangan hubungan yang telah dibangun. Namun dalam prosesnya ia justru kehilangan dirinya sendiri. Dalam public relation, sebuah hubungan yang baik dibangun melalui komunikasi dua arah yang sehat. Hubungan yang sehat tidak akan bertahan apabila hanya satu pihak yang terus memberi sementara pihak lainnya terus menerima.
Karena hubungan yang berkualitas selalu dibangun atas dasar saling menghargai, bukan saling memaafkan. Hadirin, izinkan saya berbagi sedikit pengalaman pribadi. Saya pernah berada pada fase di mana saya merasa harus selalu menjadi orang yang bisa diandalkan oleh semua orang. Ketika ada teman meminta bantuan, saya selalu berkata iya. Ketika organisasi membutuhkan tenaga tambahan, saya kembali berkata iya. Ketika keluarga meminta bantuan, jawaban saya tetap sama, yaitu iya. Awalnya saya merasa bangga. Saya berpikir bahwa menjadi orang yang selalu dibutuhkan adalah sesuatu yang membahagiakan. Saya merasa itulah cara menjadi pribadi yang baik. Namun perlahan saya mulai menyadari sesuatu. Semakin sering saya mengabaikan diri sendiri, semakin sering pula saya merasa lelah. Saya mulai kehilangan waktu untuk beristirahat. Saya menjadi lebih mudah merasa cemas. Bahkan ada saat di mana saya tersenyum di hadapan orang lain, tetapi sebenarnya hati saya sedang sangat lelah. Yang paling menyakitkan bukanlah banyaknya pekerjaan yang harus saya lakukan, melainkan kenyataan bahwa saya tidak pernah memberikan kesempatan kepada diri saya sendiri untuk berkata, aku juga butuh istirahat. Dari pengalaman tersebut, saya belajar bahwa menjadi baik bukan berarti harus selalu berkorban. Menjadi peduli bukan berarti harus mengabaikan diri sendiri. Dan mengatakan tidak bukan berarti kita berhenti menjadi orang baik. Justru dengan mengenali batas kemampuan diri, kita dapat membantu orang lain dengan lebih tulus, lebih sehat, dan lebih bertanggung jawab. Pengalaman itu mengajarkan saya bahwa hubungan yang paling penting bukanlah hubungan dengan semua orang, melainkan hubungan dengan diri sendiri. Karena ketika hubungan dengan diri sendiri rusak, maka hubungan kita dengan orang lain pun perlahan akan ikut terganggu. Apa yang kita bahas hari ini ternyata bukan sekedar perasaan pribadi. Fenomena ini telah banyak diteliti oleh para ahli psikologi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Christine Neff, seorang pakar self-compassion dari University of Texas at Austin, juga menunjukkan bahwa individu yang mampu memperlakukan dirinya dengan penuh kasih sayang, menerima keterbatasannya, dan menetapkan batasan yang sehat, cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah, kesehatan mental yang lebih baik, serta hubungan interpersonal yang lebih berkualitas dibandingkan mereka yang terus-menerus menyalahkan atau mengorbankan diri sendiri. Data-data tersebut memberikan suatu pesan yang sangat jelas. Mengabaikan diri sendiri bukanlah tanda ketulusan. Mengorbankan diri tanpa batas bukanlah bukti kasih sayang. Dan terus mengatakan iya kepada semua orang bukanlah ukuran bahwa kita adalah pribadi yang baik. Sebaliknya, menjaga kesehatan mental, menghargai batas kemampuan diri, dan berani berkomunikasi secara jujur merupakan bagian dari membangun hubungan sosial yang sehat. Komunikasi yang efektif selalu dimulai dengan kepercayaan. Dan kepercayaan kepada orang lain tidak akan pernah benar-benar terbangun apabila kita sendiri tidak mampu jujur kepada diri sendiri. Hadirin sekalian, mengatakan tidak bukan berarti kita tidak peduli. Mengatakan tidak bukan berarti kita berhenti membantu. Mengatakan tidak bukan berarti kita menjadi egois. Mengatakan tidak berarti kita memahami batas kemampuan diri.
Mengatakan tidak berarti kita sedang menjaga kesehatan mental kita. Mengatakan tidak berarti kita sedang belajar membangun hubungan yang lebih jujur, lebih sehat, dan lebih bermakna. Karena sesungguhnya orang yang selalu berkata iya belum tentu bahagia. Namun orang yang mampu berkata iya dan tidak pada waktu yang tepat adalah orang yang telah mengenal dirinya sendiri. Sebagai penutup, izinkan saya mengajak semua merenungkan satu hal yang sederhana. Selama ini kita diajarkan untuk menjadi anak yang baik, menjadi teman yang baik, menjadi mahasiswa-mahasiswi yang baik, menjadi rekan kerja yang baik. Semua itu tentu merupakan nilai yang sangat mulia. Namun seiring kali kita lupa bahwa ada satu hubungan yang juga harus kita rawat dengan baik, yaitu hubungan dengan diri kita sendiri. Keberhasilan komunikasi bukan hanya diukur dari seberapa baik kita membangun citra diri di hadapan orang lain. Komunikasi yang berhasil adalah komunikasi yang dilandasi oleh kejujuran, kepercayaan, dan autentisitas. Jika terus menyampaikan kepada orang lain bahwa saya baik-baik saja, padahal hati kita sedang terluka, maka sesungguhnya kita sedang membangun komunikasi yang tidak utuh. Sebab hubungan yang sehat tidak lahir dari kepura-puraan. Hubungan yang sehat lahir dari keberanian untuk menjadi diri sendiri. Maka mulai hari ini, marilah kita belajar untuk mendengarkan diri sendiri. Belajar menerima bahwa kita memiliki keterbatasan. Belajar memahami bahwa kita tidak harus selalu menyenangkan semua orang. Dan belajar mengatakan tidak ketika memang itu adalah keputusan terbaik bagi kesehatan fisik, mental, maupun kehidupan sosial kita. Saya percaya bahwa dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang yang selalu berkata iya. Dunia membutuhkan lebih banyak orang yang mampu berkata jujur dengan penuh rasa hormat. Orang yang mampu menghargai dirinya sendiri akan lebih mampu menghargai orang lain. Orang yang mampu menjaga dirinya sendiri akan lebih mampu menjaga hubungan dengan sesama. Dan orang yang berani jujur kepada dirinya sendiri akan lebih mudah membangun kepercayaan dengan siapapun. Izinkan saya menutup hari ini dengan sebuah kutipan dari Brand Brown, seorang peneliti yang banyak mengkaji tentang keberanian dan kerentanan. Beliau mengatakan, keaslian diri adalah keberanian untuk melepaskan sosok yang menurut kita harus kita tampilkan, lalu menerima diri kita apa adanya. Beranikah kita jujur pada diri sendiri? Beranikah kita mengatakan bahwa kita lelah ketika memang lelah? Beranikah kita mengatakan tidak ketika memang tidak sanggup? Beranikah kita memilih menjaga diri sendiri tanpa harus merasa bersalah? Karena pada akhirnya hubungan yang paling panjang dalam hidup ini bukanlah hubungan dengan teman, keluarga, ataupun rekan kerja, melainkan hubungan dengan diri kita sendiri. Jika hubungan baik, maka kita akan lebih mampu mencintai, menghargai, dan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Semoga kita semua menjadi pribadi yang tidak hanya dikenal karena kebaikannya, tetapi juga karena keberaniannya untuk hidup dengan jujur, tulus, dan autentik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.